misalkan tanggal berapa nih? Tanggal 22 Maret jam 11. Nih seperti ini. Nah, di sini terlihat di daerah yang lebih dekat pantai ada kecepatan tambahan. Terus di area lainnya juga ada kecepatan tambahan. Jadi di sini dilihat kecepatan pasang surut ini berubah akibat pengaruh dari gelombang setelah digabung dengan wave yang telah kita buat. Nah, seperti itu hasilnya. Selanjutnya adalah membuat model flow, wave, dan sedimen. Nah, jadi yang kita run ini bisa kita close dulu. Kita close karena file inputnya akan kita copy. Nah, jadi kita mempersiapkan model benchmark. Ada 3 tahap utama. Model benchmark itu adalah model flow dan wave yang kita running sebelumnya dan berhasil di running. Selanjutnya mempersiapkan input karakter sedimen di model flow. Nah, untuk mengambil model benchmark ini kita masuk ke folder mode B. Kita sort berdasarkan date modified dari yang paling baru. Terus file yang digunakan adalah file di bawah run ID. Ini ada run ID, kita copy yang file di bawahnya. Nah, cuma ini tidak perlu. File 000 ini def dan datnya ini tidak digunakan juga. Yang digunakan adalah mdw, file mdf, dan file yang di bawahnya lagi. Nah, ini kita copy dan kita paste ke dalam folder baru, yaitu mode C. Selanjutnya kita buka window Delft 3D, langkah ketiga. Lalu atur working directory ke mode C. Lalu kita masuk ke menu flow input. Lalu kita buka file MDF yang sebelumnya, yaitu pasb.mdf. Nah, ini sudah terload dengan baik. Selanjutnya kita langsung masuk ke menu proses, terus centang sedimen. Proses, centang sedimen, nanti akan muncul pop-up seperti ini. Lalu berikan nama sedimen Jakarta, terus tipenya kohesif. Sedimen Jakarta, saya ganti kohesif, lalu klik add. Nah, nanti dia akan masuk ke sini, lalu klik close. Nah, di sini sedimennya sudah tercentang. Selanjutnya adalah masuk ke menu physical parameter, terus sedimen. Physical parameter, sedimen. Terus apabila ada data atau dari studi sebelumnya ini bisa diganti, dan apabila sudah sesuai, klik save. Misalkan mode c.set. Selanjutnya masuk ke physical parameter, morfologi. Physical parameter, morfologi. Terus ini dicek, apabila sudah sesuai bisa di save. Nah, kita kan tadi sudah di output sebelumnya, restart intervalnya 1440. Di sini juga kita gunakan nilai yang sama. Jadi kita biarkan pasang surutnya berputar selama 1 hari, baru dihitung wave dan perubahan atau sedimen transportnya. Klik save, mode c.more. Jadi nanti ini hasilnya adalah .set, ini .more. Detail untuk kedua ini, untuk menu sedimen ada di manual flow halaman 78, untuk morfologi ada di manual halaman 82. Dua bagian ini menceritakan detail tentang detail-detail inputnya. Sementara untuk detail prinsip sedimen transport di Delft 3D bisa dicek di halaman 323. Oke, selanjutnya kita masuk ke boundaries, terus edit transport condition. Boundaries, biasanya kan cuma ada edit flow conditions. Nah, sekarang ada edit transport conditions. Nah, di sini ada defaultnya 0, 0, 1, 1. Nah, ini kita ganti 0 dan 0 juga. Artinya di lepas pantai tidak ada supply sedimen yang masuk. Kita close, is 02 juga, seperti itu. Dan ini kita lakukan hingga terakhir.
yaitu hingga East 17. Nah, apabila sudah diganti, ini saya coba cek, di sini sudah 00, kita coba cek paling bawah, jadi transport condition sudah 00, selanjutnya dilakukan untuk semua boundary. Apabila sudah selesai, kita klik open or save, terus save open boundary definitions dan transport conditions. Kasih nama mode C, sementara transport conditionsnya saya kasih nama juga mode C. Terus klik close. Lalu klik menu file, terus save MDF file, save MDF. Terus di close window-nya. Selanjutnya kembali ke window Delft 3D, lalu di menu flow, klik start, pilih lagi file MDF, pasb MDF, terus klik lagi pasb.mdw. Nah, nanti dia akan running lagi. Jadi ini adalah proses run antara flow, sediment, dan wave. Nah, tidak memungkinkan untuk menunggu running ini selesai, maka dari itu sudah disiapkan output mode C, dan hasilnya bisa dilihat langsung. Jadi buka quick plot, dan tadi sudah dibuka output mode C, yaitu trim dan wavem. Jadi untuk output sedimennya sendiri ada di file trim. Untuk melihat konsentrasi sedimennya, bisa diklik sedimen Jakarta atau nama sedimen yang telah kita buat. Lalu kita ini bisa diganti ke automatic, lalu nanti kita quick view. Nah, jadi ini adalah bentuknya time series. Jadi konsentrasi sedimen kilogram per meter kubik setiap waktu. Kalau dilihat terdapat banyak konsentrasi sedimen di daerah dekat pantai. Nah, kira seperti ini. Oke, ini bisa kita close. Selanjutnya yang bisa dicek juga adalah cumulative erosion dan sedimentation. Nah, jadi ini tadi itu adalah konsentrasi sedimen yang tersuspensi. Nah, ini sendiri adalah erosi atau sedimentasi yang terjadi. Jadi dia mulainya dari 0, berakumulasi, di sini belum ada, ini belum ada. Nah, karena spin up kita 24 jam, jam selanjutnya baru ada. Nah, seperti ini kira-kira. Jadi berakumulasi, berjalan setiap waktu hingga akhir simulasi. Untuk kita running, misalkan dari tanggal time step 25 sampai 121. Nah, kira-kira hasilnya seperti ini. Jadi yang merah adalah area yang tersedimentasi, yang biru adalah area yang tererosi. Ini sendiri skalanya atau dia skalanya terlalu besar, yaitu dalam misalkan sampai hari ke-5 nilainya langsung perubahannya adalah 4 cm. Penyebabnya tidak lain karena gelombangnya adalah konsisten dari tinggi dan arahnya serta periodenya, yang mana pada kenyataannya gelombang itu berubah sehingga membentuk equilibrium di ekosistem pantainya itu sendiri. Jadi ini masih simplifikasi. Yang mau didemonstrasikan adalah bagaimana cara mengoperasikan Delft 3D dengan memperhitungkan flow, wave, dan sedimen. Misalkan ini saya kesampingkan, lalu saya buka lagi quick plot, saya buka land boundary-nya. Terus saya add to plot. Nah, jadi di sini terlihat yang banyak tererosi, tersedimentasi adalah di sekitar area of interest kita, yaitu di area Tanjung Priok atau pantai Jakarta Utara. Seperti itu. Semoga di kesempatan selanjutnya bisa saya berikan lebih detail tentang visualisasi.